Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang ekuivalen ya, masih di logika informatika ya. Masih bersama dengan saya Eko Arianto. Untuk ekuivalen ini nanti kita akan pembuktiannya, kita akan menggunakan tabel kebenaran atau tabel nilai, sehingga untuk mempelajari materi ini syaratnya adalah telah menguasai materi sebelumnya, yaitu mengenai tabel kebenaran. Oke, kita langsung aja untuk membahas materi ekuivalen ini. Ekuivalen ya. Jadi untuk pengertiannya, di sini jika ada dua buah pernyataan, ini bisa disebut dengan saling ekuivalen ya. Jika dan hanya jika kedua pernyataan tersebut mempunyai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Nah, ini jadi nanti di sini ekuivalen ini nanti akan membandingkan dua buah pernyataan. Jadi nanti hasil akhir dari tabel kebenaran itu antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lainnya, kalau itu sama ya, maka hasilnya bisa kita sebutkan bahwa kedua pernyataan itu adalah saling ekuivalen. Itu ya. Nah, untuk ekuivalen sendiri ini bisa dimisalkan jika ada dua buah pernyataan yaitu P dan Q. Ini bisa dilihat untuk yang bulat yang kedua ini. Jika P dan Q adalah pernyataan ekuivalen, maka dapat ditulis dengan simbolnya seperti ini. Nah, P terus ada sama dengan tapi jumlah garisnya ada 3. Ini bisa dibaca adalah pernyataan P ekuivalen dengan pernyataan Q. Atau bisa juga menggunakan simbol kayak biimplikasi. Nah, seperti ini. Ya, masih ingat biimplikasi itu apa? Jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila. Nah, jadi kalau ada simbol seperti ini bisa disebut dengan pernyataan yang saling ekuivalen di antara dua pernyataan tersebut. Itu ya. Nah, ini adalah ekuivalen. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contohnya. Sini tidak banyak. Saya akan memberikan dua buah contoh dengan pernyataan dasarnya 2 dan 3. Ya. Perintahnya tentukan dengan tabel kebenaran bahwa pernyataan berikut ekuivalen atau tidak. Yang pertama, jika P maka Q ekuivalen dengan pernyataan negasi P atau Q. Yang kedua adalah pernyataan jika P maka jika Q maka R ekuivalen dengan pernyataan jika P dan Q maka R. Oke, kita akan mencoba membuktikan apakah dari kedua contoh ini saling ekuivalen atau tidak. Kita bahas untuk yang nomor 1 dulu. Nah, di sini nomor 1 tadi, jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ini ekuivalen tidak, kita akan buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Bisa dilihat di layar. Masih ingat, bisa dilihat di sini pernyataan dasarnya ada 2, P dan Q. Ya, P dan Q, maka untuk barisnya, kalau ini masih ingat yang namanya banyak baris itu kan 2 pangkat N ya. 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah pernyataan dasar. Pernyataan dasarnya P sama Q, berarti N-nya 2. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? Ya, pintar. Hasilnya adalah 4. Jadi nanti di sini barisnya ada 4. Nah, kalau 4, tekniknya yang pertama, pernyataan awalnya itu kita bagi pernyataan benar separuh, pernyataan salah separuh. Jadinya ada ini. Nah, karena 4, benarnya ada 2, salahnya ada 2. Pernyataan berikutnya yang Q itu dari benarnya 2 dibagi lagi, jadi nanti separuhnya jadinya 1. Nah, jadinya betul, salah, seperti ini. Itu ya. Nah, ini sekarang kita lihat pernyataan dasar sudah negasinya. Negasinya ternyata yang dibutuhkan hanya negasi P, maka kita butuh negasi P. Konsentrasi pada ini. P-nya betul-betul salah, maka negasinya jadi betul jadi salah. Betul salah jadi betul. Nah, ini. Ya, betul-betul salah menjadi salah betul-betul. Sekarang kita cari yang ruas kiri dulu. Pernyataan yang di kiri, jika P maka Q, kita konsentrasinya pada ini. P sama Q. Masih ingat?
P sama jika P maka Q atau implikasi, kita cara penghafalannya adalah cari pernyataan yang BS, yang aslinya adalah salah. Jadi yang ini, yang baris kedua ya, ini betul, ini adalah salah. Maka untuk pernyataan implikasinya itu jadinya adalah salahnya di baris kedua. Nah, BS-nya cuma satu, lainnya berarti ya, betul semuanya. Berikutnya pernyataannya di kanan, negasi P sama atau Q disjungsi ini. Jadi konsentrasinya pada negasi P sama Q ini. Nah, disjungsi itu cara penghafalannya adalah dia salah kalau keduanya salah. Kita lihat. Nah, yang salah-salah kan ini. Nah, berarti yang salah di situ. Lainnya tidak ada, maka lainnya benar. Nah, ini yang menyebutkan bahwa ini adalah ekivalen tidak, lihatnya ini. Pernyataan kirinya jika P maka Q ini. Nah, hasilnya adalah ini. Tabel kebenaran kesimpulannya adalah benar salah, benar benar. Yang di ruas kanan, negasi P atau Q. Nah, di sini hasilnya ternyata ini. Bisa dibandingkan antara hasil akhir dari kedua pernyataan ini ternyata yang sebaris hasilnya sama. Nah, maka ini bisa disebut namanya adalah pernyataan jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q ini adalah benar. Ya, jadi dua pernyataan ini adalah saling ekivalen. Nah, gimana? Apakah ada kesulitan? Kayaknya masih mudah ya. Kayaknya masih mudah sehingga kita bisa lanjut ke untuk contoh yang kedua. Ya, oke, mohon maaf suaranya banyak yang masuk ya. Tapi tidak apa-apa. Kita langsung ke yang nomor 2. Nomor 2 ini ada pernyataan yang jika P maka jika Q maka R ekivalen dengan jika P dan Q maka R. Di sini pernyataan dasarnya ada 3, P, Q, dan R ya. Maka rumusnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 maka banyak barinya sebanyak ada 8. Gini ya. Nah, jadi kita bikin. Nah, yang atas adalah pernyataan dasarnya P, Q, R. Butuh negasi enggak? Nah, ternyata enggak ada, enggak perlu. Kalau ada negasinya kita enggak perlu untuk menuliskannya. Nah, ini masih sama seperti tadi yang nomor 1. Pernyataan awal itu dibagi 2 sama rata. Benarnya separuh, salahnya separuh. Nah, benarnya ada 4, salahnya ada 4 karena jumlah barisnya ada 8. Pernyataan kedua benarnya dibagi 2 lagi, salahnya juga sama. Karena 4, benarnya ada 2, salahnya 2, berarti BBSS. BP SS ya betul. Yang R sama, betulnya 2 bagi 2 lagi tinggal 1. Biasanya untuk pernyataan akhir itu selalu BS. Nah, jadi BS dan seterusnya gini. Oke, kita sekarang cari tabel kebenarannya dari kurung terdalam yang ini dulu. Jika Q maka R ini implikasi ini dia salah kalau BS gitu ya. Q sama R ini Q, ini R. Cari BS-nya, BS-nya yang ini, ya, sama yang ini. Jadi yang saya kasih garis merah ini hasilnya adalah salah. Selain itu, nilainya adalah gimana? Betul, benar. Ini ya. Nah, sekarang gabungannya ini. Nah, ini P, jika P maka jika Q maka R itu konsentrasinya pada ini. Nah, ini sama yang ini. Implikasi berarti kita cari BS. BS yang ini. B sama S. Ya, ada lagi. Kayaknya enggak ada ya. Berarti yang BS itu cuma ini satu. Lainnya berarti nilainya adalah benar. Nah, ini ya. Oke, next. Untuk yang ruas kanan. Konjungsi P dan Q. Nah, P dan Q kita konsentrasinya benar. Oke. Yang ini P dan Q, berarti yang ini konjungsi itu benar kalau keduanya benar. Kayaknya ini yang baris pertama, baris kedua, kayaknya cuma itu toh. Nah, makanya baris 1 dan 2 nilainya adalah benar. Itu ya. Nah, lainnya gimana? Lainnya berarti salah. Nah, ini kalau sudah, kita yang semua ini. Jika P dan Q maka R. Ini sama R.
penghubungnya adalah implikasi, berarti kita cari BS. BS jadinya salah. BS berarti kayaknya yang ini. Darinya P dan Q ini ya. BS ini B, artinya adalah S. Ya, bacanya dari ini loh, ya, P dan Q ke R. Jangan dari R ke ini, kebalik, hati-hati. Ini berarti yang salah hanya baris kedua. Lainnya kan ada ini B, ternyata caranya B, berarti ya benar. Berarti selain itu nilai kebenarannya adalah benar. Nah, kalau sudah dapat gini kita bandingkan. Jadi bandingan antara pernyataan yang kiri ini adalah yang ini, ya. Kita bandingkan dengan pernyataan yang kanan, hasil kebenarannya berarti yang ini. Berarti kita bisa lihat yang sebaris ternyata ini adalah nilai kebenarannya sama. Maka nomor 2 ini berarti terbukti bahwa pernyataan itu adalah saling ekuivalen. Gitu ya. Oke, sepertinya 2 contoh yang coba saya berikan sudah saya bahas. Silakan bisa dipahami. Kalau umpamanya belum paham, silakan bisa diputar ulang. Kalau tetap belum paham, silakan bisa untuk menanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu akan saya coba untuk menjawabnya. Seperti biasa, paling pada menunggu setelah contoh adalah latihan. Nah, ini latihannya bisa dicoba. Saya ngasih ada 4 ya, yang dikerjakan. Perintahnya tentukan dengan tabel kebenaran bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, hati-hati ya, terutama dalam menentukan banyak baris. Rumusnya apa sih, ingat 2 pangkat N. Dengan N-nya adalah banyak pernyataan dasar. Oke, itu selamat mencoba. Ya, terima kasih. Semoga paham dan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Dan selamat mencoba untuk latihannya. Semoga bisa mengerjakan keempat latihan tersebut. Oke, saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi pada pembahasan-pembahasan lain mengenai materi-materi khususnya pada matematika. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.